maaf nih bang, ini banyak orang protes bang. Jadi arti rokim itu apa bang? Karena banyak Rokim protes itu ini banyak bang. artinya. Rokim itu banyak artinya. Baik, bisa Cuma yang ditunjukkan bang? dikehendaki- Bisa ditunjukkan bang Rokim- tafsirnya? Kita nggak boleh, Rokim kita itu- nggak boleh asal ngomong loh bang. Enggak, Tunjukkan abang kepada punya kami tafsirnya. Begini, abang punya kan sudah tafsirnya. ustadz nih. Abang kan sudah Iya, ustadz. Al-Wadi. Saya sudah baca. Al-Wadi. Baik. Wadi itu artinya lembah. Dah. Itu Enggak, saya mau tanya, metode apa yang digunakan sehingga itu lembah? No, itu di dalam penafsiran, pemaknaan Iya, yang apa punya metodenya makna. bang? Saya nggak Bang, mau. begini. Kami gini bang, kami mau Nah, tahu ini interupsi metode ini apa. interupsi. Ini Begini, interupsi. begini Pak Ustadz. Pak Bang, Ustadz, abang begini. menginterupsi saya lagi Pak- menjawab. Abang menginterupsi saya, Silakan. begitu. Abang menginterupsi saya. Kalau abang baca, bahkan kalau abang baca rokim itu salah bang. Yang benar itu ar-rokim. Abang tidak boleh baca rokim. Kalau abang baca rokim itu maknanya malah kitab, catatan. Karena dari lafaz rokama. Kalau abang bilang rokoma dan abang bilang rokim, itu maknanya tulisan, catatan. Yang betul itu ar-rakim, harus ada alifnya, alif lamnya, ar-rakim. Baru yang dimaksud itu apa yang ditertera dalam Al-Quran. Bisa diartikan seperti Imam Dhahak itu mengatakan itu al-wadi. Ya, abang tahu itu. Mengatakan itu al-wadi, lembah. Kenapa? Pemaknaan ar-rakim itu memang banyak. Tapi ada juga mengatakan itu ar-rakim itu ada Sanskerta. Di bahwasanya peninggalan nama-nama orang-orang yang ada di sana. Lah, begini bang, dan itulah yang dinamakan polisemi. Dalam ilmu bahasa secara global itu ada namanya polisemi bang. Satu kalimat memiliki Bang, makna yang banyak. mohon maaf ya bang ya. Lah, Mohon maaf bang. Mohon maaf Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Sekarang berkaitan dengan apakah itu bahasa ajam atau tidak. Sebentar Pak Ustadz, belum selesai kita ke situ. Gini Pak Ustadz, gini. Saya mau tanya dulu Pak Ustadz. Saya diinterupsi. Begini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kan bertanya kepada saya, apa itu Luzardi? Ya. Iya, terus saya bilang saya tidak tahu. Ada Ya. dicek dalam bahasa Indonesia. Betul Pak Ustadz katakan bahwa ada bahasa-bahasa yang lama yang sekarang orang Indonesia sudah tidak pakai lagi. Anak Siapa zaman bilang sekarang, nggak pakai? Abang bilang tidak pakai, jangan begitu. Orang Indonesia tidak pakai. Bapak saya dulu SD ngasih tahu bahasa itu. iya, makanya udahlah, dengarkan dulu. Tadi kita katanya nggak speaking dipotong dulu. kan? Tadi katanya nggak dipotong. Karena kesempatan saya nih bang, bukan Baik, kesempatan baik, abang. baik. Kita intinya kita boleh saling potong. Yang penting tetap ada adab ya. Nggak bisa bang. Baik. Kalau diskusi itu nggak boleh saling potong. Bang, nggak Diskusi apa-apa. itu Menurut saya boleh-boleh saja saling potong asal berarti beradab abang aja. nggak pernah diskusi. Yang dalam diskusi satu pertanyaan harus dituntaskan satu Baik, jawaban. Pak Ustadz. Kalau interupsi itu bisa dilakukan kalau ada moderator. Oke, interupsi memotong itu bisa dilakukan. Kita jadi membahas tata cara debat kalau seperti ini caranya Ya, ini. karena kan kata abang diskusi, tapi nyatanya bukan seperti diskusi. Pak Ustadz, dengarkan dulu Pak Ustadz. Kalaupun Ya. ada bahasa-bahasa, saya bukakan dari kitab saya. Nih, Ya. di dalam 1 Korintus 14 ayat 10. Saya Ya, bacakan. Ibraninya baca bang. Kalau terjemah itu kan sudah dimaknai. Iya, makanya ini terjemahan dari 1 Itu kan Korintus sudah 14 ayat dimaknai. 10. Bacanya bahasa Ibrani. Karena Iya, kan makanya asli saya itu, bacakan dulu. Pak Ustadz, saya bacakan dulu Pak Ustadz. Saya bacakan. Ya. Abang tadi kan bahas Ada- bahasa Arab. Saya mau Ibraninya Iya, bang. Ibrani. sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar dulu, sebentar. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, perhatikan ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun, perhatikan, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ya, Ya. dengarkan. Dari semua beribu-ribu kosakata di muka bumi ini, tidak ada satupun yang tidak punya artinya. Kalau itu bahasa manusia. Ya. Nah, sekarang saya tanya, rokim itu apa? Lalu Pak Ustadz mengutip, ada yang bilang batu bertulis, ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang nama lembah. Saya mau tanya, kalau artinya memang itu, pasti ayat atau kata itu sudah pernah dipakai sebelumnya. Mustahil, dengarkan. Ini penting. Kata itu harus sudah pernah dipakai sebelum itu ada di Quran. Saya mau tahu, saya mau tanya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana kata itu pernah dipakai selain dalam Quran. Saya berani ngesot dari Sabang sampai Merauke kalau kata itu pernah ada di luar Al-Quran. Saya berani jamin kata itu nggak ada. Hanya ada kata itu dalam Al-Quran. Dan saya saya ada satu buku yang bagus, The Syro-Aramaic Reading of Quran. Ya, buku ini mengulas. Ini saya udah dapat nih, Rokim ini ada di kamus bang. Kemudian penggunaan apa lagi yang abang tanya ke saya?
Bang, di dalam buku-buku tafsir, ayat itu ada yang Bukan, abang mengartikan. tadi tanya di mana dapat tindak penggunaannya. Saya dapati. Bang, Dan saya kalau rokem Bang, di kamus itu setelah Quran, Bang. Ayat itu setelah Quran. Sekarang saya mau tanya Pak Ustadz. Kamus yang sekarang kita pegang ini, itu disusun setelah Quran atau sebelum Quran? jelas 100 tahun setelah Quran. Baik, setelah Quran. Artinya, kalau memang kata rokim itu muncul di Quran, haruslah kata itu sudah pernah ada sebelum Quran itu ditulis. Sepakat? Dia memang sudah digunakan di Baik, zaman Nabi Rokim baik. itu. Makanya pertanyaan saya, kalau memang itu sudah digunakan, kenapa menurut ini artinya ini, menurut fulan artinya ini, menurut fulan artinya ini, dan satu sama lain di antara mereka itu tidak ada yang sama artinya. Dan saya pengen tahu Pak Ustadz, metode Ya. apa yang digunakan oleh para mufasir sehingga arti ar-rokim itu adalah nama anjing? Apa metode yang dipakainya? Ya, Metode apa yang gampang. dipakai oleh mufasir sehingga ar-rokim itu adalah nama lembah, sehingga itu batu bertulis, kecuali metode raba-raba dan metode ngarang bebas. Coba jelaskan. Abang ini memang pandai sekali kalau ngomong. Dek, dah kasih waktu saya untuk ngomong ya. Jangan Silakan. interupsi seperti tadi. Silakan. Oke. Dah, kalau abang bilang apakah pernah dipakai? Ya tentu pernah dipakai. Sudah saya bilang, ar-rokim itu berasal dari rokoma. Makanya kalau abang baca tadi rokim itu salah. Salah, itu yang bukan yang dikehendaki dalam Al-Quran. Yang dikehendaki oleh ar-rokim itu, yang dikehendaki dalam Al-Quran itu ar-rokim. Lah orang Arab waktu itu ketika membilang ar-rokim, mereka langsung paham kalau udah ditambah alif lam. Apalagi kalau disandingkan dengan al-kahfi war-rakimi kanu min ayatina ajaba. Kenapa? Karena mereka tahu alur cerita yang dibahas oleh Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, metode apa? Lo begini loh bang. Makanya saya bilang sama abang kalau paham tentang bahasa secara global, kita tidak akan seperti ini. Studi tentang pembahasan Al-Quran ini, apakah bahasa Ajam dengan bahasa Arab itu sudah dibahas ribuan tahun yang lalu. Bahkan yang bahas itu adalah orang orientalis, sarjanawan Barat. Mereka mengakui tak ada satupun dalam ini bahasanya bahasa Ajam. Sekarang saya tanya sama abang, ya. Ini pertanyaan dari apa lagi? Satu lagi pertanyaan lupa saya. Yang terakhir, Pak Ustadz, enggak, pertanyaan yang kedua tadi apa? yang saya tanya itu adalah metode apa yang digunakan oleh para mufasir sehingga mufasir A menyebutnya adalah batu bertulis, mufasir B menyebutnya nama anjing, mufasir C menyebutnya nama lembah, mufasir C menyebutnya nama kampung. Tapi sekalipun demikian, sekalipun artinya sungguh-sungguh demikian, ketika itu dimasukkan ke dalam ayat itu, orang jadi bingung. Nggak Apa bingung, maksudnya? Oke, Siapa bingung? coba sekarang Yang bingung siapa kita coba? Yang ambil bingung. satu tafsir. Sebentar, kita ambil Nggak, satu tafsir abang tadi bahwa bilang bingung. sebentar. Abang tadi bilang bingung. Siapa yang bingung? Kita Yang bingung pembaca. Nggak, saya enggak bingung. Oke, Bang, karena saya coba terpelajar. ayo kita baca. Kita ambil satu arti bahwa itu nama anjing. Ya. Nah. Baik, kita baca ayatnya. Silakan. Nah. Silakan, baca. Bacalah bang, saya pendengar saja ini. Abang dulu baca. Loh, tadi kan di situ yang pegang Quran. Sebentar nih, kubukakan ya. Ya, Surat enggak. Al-Kahfi ayat yang ke-9. Nih ya, kita ambil artinya nama anjing ya. Ya oke, dah lanjut. Saya tidak akan pernah panik, Abdul panik. Saya kok panik. Saya bacakan ya. Ngantuk saja datang kok. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan nama anjing itu termasuk tanda-tanda kami yang menakjubkan? Apa? Iya. Apa Terus ini? Apa yang mau dipertanyakan bahasa Arab? Kan memang Iya, bahasa Arab. pertanyaannya ini kalimat macam apa kalau artinya seperti itu? Pernahkah engkau mengira orang-orang yang mendiami gua dan nama anjing? Maksudnya gimana? Kan sudah saya bilang, termasuk itu adalah catatan nama. Ar-Rakim itu adalah termasuk Iya, catatan tetapi nama. itu Bang, kalau dimasukkan Dah, ke dalam abang ngomong, kalimat, ya, abang kalimat ngomong, itu nanti saya jawab ya. Abang ngomong, saya silakan, jawab ya. silakan Abang ngomong dulu, silakan. Oke, saya kan sudah bilang sebenarnya kalau abang ahli diskusi, saya sudah bilang itu polisemi namanya. Satu kalimat memiliki makna yang banyak.
Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab, mau bahasa Portugis, bahasa India pun ada poliseminya. Kemudian dalam penafsiran Al-Quran, oke bang, di dalam Bible itu kalimat Adam dan dalam bahasa Ibrani itu diartikan tanah bisa, diartikan bapaknya Fokus manusia lah Pak, bisa. fokus lah Pak Enggak, Ustadz. begini, abang harus adil. Abang harus adil. Adam itu dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan banyak. Bisa diterjemahkan banyak. Lah Ar-Rakimi ini kenapa abang bilang tidak boleh ditafsirkan atau Iya, diterjemahkan banyak? saya mau tanya metode apa Nggak, Pak kenapa? Ustadz sehingga itu nama Nggak, anjing? Bang, Enggak, saya mau tahu orang metode sekarang. apa metodenya sehingga itu nama anjing. Enggak, sekarang abang pertanyaannya apakah itu bahasa Arab atau tidak, bukan? Betul. Kenapa Bang, itu bukan sekarang, bahasa Arab? apa Sebentar, pengetahuan abang? sebentar Pak Ustadz, sebentar. Abang tahu Kenapa? polisemi? Apa itu polisemi? Kalau Apa abang buktinya? menanya kepada Sebentar saya, dulu. Polisemi itu kan artinya banyak makna. enggak, Betul? bukan itu arti sebenarnya. Arti panjangnya apa? Saya nanya, kalau abang menanyakan metode apa, berarti abang paham bahasa, maka saya harus mengorek tentang kepahaman abang tentang itu. Apa itu polisemi? Bang, yang kita bahas di sini adalah Abang lari karena abang minta saya metode. Berarti saya menguji dulu apakah abang paham bahasa. Bang, itu pun dimunculkan sekarang loh, Bang. Itu Bukan, kamus polisemi. itu, Nggak bisa. kamus itu, Bang. Oke. Kamus itu dimunculkan sekarang. Oke, bang, Jadi kamus itu bahkan sudah kita nggak ada boleh, sebelum Bang. Masehi loh, Kita Bang. nggak boleh, dengarkan, Bang. Kita Bang, nggak saya boleh matikan membahas kamera bentar, Quran. Saya matikan kamera bentar ya. Nampaknya dia sudah mulai ini, teman-teman. Ah kan, oke, enggak saya matikan. Adik pergi dulu, Dek. Biar abang ngomong. Dek. Nampaknya dia sudah. Yang ini, coba abang nampakkan kamera, coba. Apa saya enggak akan matikan kamera. Enggak, saya ingin menunjukkan ayat ini. Ini ayat ini bukan sembarangan, saya katakan. Diperhatikan ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Iya. Ya. Jelas itu. Jadi kalau Muhammad itu seorang Arab, tetapi dia menyampaikan yang bukan bahasa dia, maka bubarlah sudah Al-Qur'an ini. Selesai. Oke, Ar-Rakim, coba datangkan saya catatan Ar-Rakim dengan bahasa Baik. yang jelas. Ar-Rakim Saya bacakan. itu bahasa selain Arab. Saya bacakan. Oke. Jadi, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bukan. Ya. Datangkan kepada saya bahwa Ar-Rakim itu bukan bahasa Arab. Datangkan buktinya dengan orang bahasa Arab yang tidak lain. tahu. Buktinya Bukan bahwa itu buktinya bukan bahasa orang Arab. Arab. Abang Bang, Luzar oke, bisa sekarang aja Bang. tidak Saya tahu, tanya sama Bang. Abang. Abang tahu Berarti tungkriung abang nggak? kalau- Sebentar, Bentar, Pak Ustadz, Bang. sebentar. Saya mau tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu tungkriung nggak? Enggak tahu. Nah, itu bukti bahwa bukan bahasa Indonesia, betul? Oh bang, tungkriung emang enggak ada di catatan KBBI. Iya, artinya itu bukti bahwa itu bukan bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia tidak tahu apa itu tungkriung, betul? Bang, saya tanya kepada abang, binter itu apa? Nggak tahu. Bahasa Indonesia atau tidak? Kalau dicek bisa kita cek di kamus KBBI dulu. Ah, saya tanya, ketika abang tidak tahu, apakah itu menandakan abang bukan orang Indonesia? Belum tentu. Nah, ketika seorang Arab, satu orang Arab baru abang tanya, Ar-Rakim, dia enggak tahu. Masalahnya bukan apakah satu itu orang bukan Arab. bahasa Arab. Masalahnya bukan satu orang begini, Arab. Bang. Sebentar Begini, Pak Ustadz. abang Masalahnya tanyakan ke saya. bukan Coba satu tanyakan orang ke Arab. saya. Bang, begini. Itu baru satu kosakata Indonesia, masih banyak lagi. Sekarang abang tidak tahunya orang Arab tadi dengan suatu bahasa, apalagi sekarang mereka menggunakan bahasa Amiyah bukan lagi bahasa klasik. Itu bukan berarti ketika dia tidak tahu itu bukanlah bahasa Arab, bukan begitu. Coba saya datangkan kepada saya, Ar-Rakim itu bukan bahasa Arab. Datangkan mana kamusnya Ar-Rakim itu Buktinya bukan bahasa Arab. adalah, baik, saya akan bacakan tafsir Ibnu Katsirnya ya. Bukan, Saya- kalau tafsir Ibnu Katsir itu sudah diterjemahkan Al-Wadi, Bang, sudah jelas. makanya, Bang, aduh gimana saya mau ngomong kalau seperti ini? ya karena Bang potong saya terus. Biarkan makanya saya tiru membuktikan kayak dulu lah. abang. Oke, saya diam ya, nanti Abang diam juga. Baik. Tafsir Ibnu Katsir. Bentar ya, saya klik dulu di sini ya. Bahasa Arabnya baca tolong ya Bang ya, karena kita bahas bahasa. Jadi terjemahannya nggak anu lagi nih. Boleh, tapi saya bacakan Arabnya nanti. Kalau Pak Ustadz punya di situ terjemahannya lebih bagus. Terjemah saya terjemah enggak punya Bang, punya bahasa Arab semua kalau tafsir. Baik, di sini kebetulan sudah ditafsir, sudah diterjemahkan. Saya bacakan ya. Boleh, Nih. boleh. Saya mulai dari ini ya. Ada banyak sekali pendapat tentang Ar-Rakim ini dan semuanya itu nggak ada yang setuju. Satu sama lain itu saling bertentangan. Perhatikan ya. Bang, jangan Sebentar biar saya hilangkan bacakan Pak kata Ustadz. tidak Sebentar setuju. saya bacakan. Pak Ustadz saya bacakan ya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, atau kamu mengira orang-orang yang menghuni gua dan Rokim itu termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.
Ya. Nah, di sini Muhammad Ibnu Ishaq telah mengatakan sehubungan dengan makna ayat ini bahwa makna yang dimaksud seakan-akan hujah-hujahku yang jelas terhadap hamba-hambaku jauh lebih mengherankan daripada kisah penghuni gua, pemilik rokim itu. Al-Kafi artinya gua. Yang dimaksud dengan Ar-Rokim menurut Al-Aufi, perhatikan, menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas adalah sebuah lembah. Catat, satu ya, sebuah lembah ya, yang terletak di dekat kota Ailah, Yordania sekarang. Ya, itu menjadi bukti bahwa itu bukan bahasa Arab. Hal yang sama dikatakan oleh Atiyah. Bang, Al-Aufi, sebentar, katanya saya lagi ngomong. Pak Ustadz, kalau di Indonesia ada nama tempat, namanya adalah Jakarta, apakah itu bahasa Arab? Kok bahasa? Pak Ustadz, ini nama tempat ini di tempat lain, Pak Ustadz, bukan di Saudi Arabia. Lanjut bang, nanti saya jawab. Saya lanjutkan ya. Al-Kafi artinya kepotong kan? Nah ini yang dimaksud. Ada hak mengatakan Ar-Rokim adalah nama lembah tersebut. Mujahid mengatakan Ar-Rokim adalah nama sebuah kitab yang diletakkan di depan bangunan tempat mereka. Sebagian orang mengatakan Rokim adalah nama lembah yang padanya terdapat gua. Abdur Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami As-Sauri dari Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna Ar-Rokim. Bukan Samak. Saya yakin itu bukan Samak, cara bacanya salah itu. Bahwa Ka'ab menduga, perhatikan, Ka'ab menduga. Bayangkan menduga-duga. Ar-Rokim adalah nama sebuah kampung. Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ar-Rokim adalah nama bukit. Bayangkan, bukit, kitab, lembah, nama ini, semua beda-beda. Ya, di dalamnya terdapat gua. Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Nujaih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama bukit adalah Bangilus. Ibnu Jurai telah menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Sulaim dari Syu'aib Al-Jibai bahwa nama bukit dalam tempat